Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Ulia Safitri. I will explain what the meaning of nasik and mansuk. Secara etimologi, kata nas yang bentuk isim fa'ilnya nasik dan isim maf'ulnya mansuk mempunyai arti yang beragam, antara lain menghilangkan, menghapuskan, membatalkan. Jadi nasik itu adalah something that cancel, delete, move, and change, yaitu sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan, dan mengubah. Sedangkan mansuk adalah sesuatu yang dibatalkan, dihapus, dipindahkan, dan dirubah. Kalau menurut istilah ulama usul, nasik itu ialah membatalkan pelaksanaan hukum syara dengan dalil yang datang kemudian, yang menunjukkan penghapusannya secara jelas ataupun implisit, baik penghapusan itu secara keseluruhan atau sebagian. Menurut ulama usul, menetapkan syarat kemungkinan terjadinya nasik dan mansuk yaitu: yang pertama, nasik harus terpisah dari mansuk. Artinya itu ayat nasik dengan ayat mansuk tidak boleh berada dalam satu tempat yang sama. Yang kedua, nasik harus lebih kuat atau memiliki kekuatan yang sama dengan mansuk. Yang ketiga, nasik harus berupa dalil-dalil syara. Yang keempat, mansuk tidak dibatasi dengan waktu. Yang kelima, mansuk harus berupa hukum syara. Keenam, hukum dari ayat nasik harus datang setelah ayat mansuk. Untuk mengetahui adanya nas dalam Al-Quran atau hadis dapat diketahui melalui yang pertama, penjelasan Al-Quran sendiri yang menunjukkan adanya pembatalan nas seperti dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 65-66 tentang perilaku ahli kitab. Yang kedua, sabda Nabi yang menjelaskan adanya pembatalan sebagaimana riwayat Aisyah tentang adanya ayat Al-Quran tentang 10 kali susuan sebagai kadar yang menjadikan hubungan kemahraman, kemudian dihapus dengan ketentuan baru sebanyak 5 kali susuan. Yang ketiga, perbuatan Nabi yang menghapuskan sabdanya, yaitu hanya merajam dan tidak mendera 100 kali kepada ma'is yang melakukan zina. Yang keempat, ijma' sahabat tentang suatu hukum sebagai nasik dan yang lain sebagai mansuk. Yang kelima, perlawanan dua dalil yang tidak bisa dikompromikan. Itulah penjelasan singkat dari saya tentang nasik dan mansuk. Sekian dari saya dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ahmadi Rahman Agus. I am from English Education Department. I will explain to you about kinds of nasi and mansuk. Macam-macam nasi dan mansuk. Yang pertama yaitu pembagian nasi. Nasi ini tersendiri dibedakan menurut jumhur ulama dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu nasi Al-Quran dengan Al-Quran. Nasi Al-Quran dengan Al-Quran ini telah disepakati atau diperbolehkan oleh para ulama, seperti di dalam suatu surah yaitu surah Al-Baqarah ayat 240 tentang masa iddah 4 bulan 10 hari. Kemudian dari surah ini dapat dinasah kembali oleh Quran surah Al-Baqarah ayat 234. Yang kedua, dari pembagian nasi ini yaitu Al-Quran dengan As-Sunnah. Dari menurut makna Khalil Al-Qatan dibedakan menjadi 2, yaitu Al-Quran dengan yaitu yang pertama yaitu Al-Quran dengan hadis ahad. Menurut jumhur ulama ini tidak diperbolehkan karena hadis ahad merupakan hadis yang masih diambang keduluan, sedangkan Al-Quran yaitu dengan
penuh keyakinan atau dengan keyakinan. Sedangkan yang kedua adalah Al-Quran dengan hadis mutawatir. Ini pada kasus ini para ulama telah sepakat karena pada hal ini hadis mutawatir yaitu hadis yang diyakini kebenarannya tanpa adanya dugaan seperti pada hadis ahad. Dan pada al-mutawatir, pada Al-Quran dan dengan hadis mutawatir ini diperbolehkan oleh ada 3 imam yang memperbolehkan, yaitu Imam Malik, Hanifah, dan Imam Ahmad, karena mereka dalam suatu riwayat dengan seperti pada suatu wahyu. Yang ketiga yaitu as-sunnah dengan Al-Quran. Pada kasus ini jumhur ulama diperbolehkan seperti dalam suatu sunnah, yaitu penetapan arah kiblat untuk melakukan suatu sholat, yaitu Baitul Maqdis. Kemudian dilakukanlah suatu nas oleh Al-Quran seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 114, yaitu setelah dari arah kiblatnya dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Yang terakhir adalah yang keempat dalam pembagian nasihat Al-Quran, yaitu as-sunnah dengan hadis mutawatir. Kemudian pada kategori ini dibedakan menjadi 4 macam, yaitu hadis mutawatir dengan mutawatir, yang kedua yaitu hadis ahad dengan ahad, yang ketiga itu hadis mutawatir dengan ahad, yang keempat itu hadis ahad dengan mutawatir. Pada kasus ini dari 1 sampai 3 diperbolehkan. Kemudian dari yang keempat itu tidak diperbolehkan karena termasuk hadis ahad, termasuk hadis dugaannya yaitu hadis yang lemah. Kemudian contoh dari nas sunnah dengan sunnah yaitu penetapan larangan untuk ziarah kubur di awal permulaan Islam. Setelah adanya itu turunlah nas sunnah yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW yang memperbolehkan masyarakat untuk berziarah kubur setelah mengetahui syarat ketentuan dari ziarah kubur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Fiona Sakira. Okay, I am Fiona Sakira. I will explain to you about bentuk-bentuk nasih di dalam Al-Quran. Bentuk-bentuk nasih di dalam Al-Quran ini terbagi menjadi 3, yaitu pertama ada nasih at-tilawah wa al-hukmi ma'an, yaitu penghapusan terhadap hukum dan bacaannya yang secara bersamaan. Contohnya seperti yang dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Yahya ibnu Yahya, ia membacakannya kepada Malik dari Abdullah ibnu Abi Bakar dari Amrah dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata yang artinya, dahulu termasuk yang diturunkan ayat Al-Quran adalah 10 rodaat atau isapan yang diketahui, kemudian dinasahkan oleh 5 isapan menyusu yang diketahui. Setelah Rasulullah wafat, hukum terakhir tetap dibaca sebagai bagian dari Al-Quran. Menurut pendapat yang ashar atau paling jelas, tilawah ayat ini telah dinasahkan beserta hukumnya menjelang wafatnya Rasulullah, sehingga ayat tersebut tidak ditemukan dalam mushaf Utsmani. Oke, yang kedua ada nasah al-hukmi wa baqai at-tilawah, yaitu penghapusan hukum secara sedangkan tilawahnya masih tetap. Contohnya menasahkan ayat idah 1 tahun dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 240 dengan ayat idah 4 bulan 10 hari dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 234. Hukum idah yang 1 tahun sudah dinasahkan atau dinasihkan menjadi 4 bulan 10 hari
Akan tetapi tilawah atau bacaannya masih ada dalam Al-Quran. Nasakh macam ini sedikit ditemukan di dalam Al-Quran, namun ada juga orang yang berlebihan dalam menetapkan nasikh seperti ini. Nasikh seperti ini setidaknya mempunyai dua hikmah, yaitu satu, karena Al-Quran adalah firman Allah dan membacanya mendapat pahala, maka ditetapkan tilawahnya. Yang kedua, agar mengingat tentang ringan atau beratnya hukum yang dihapus. Oke, yang ketiga ada nasikh at-tilawah ma'a baqa'i al-hukmi, yakni penghapusan tilawahnya sedangkan hukumnya tetap berlaku. Salah satu contoh nasakh macam ini atau nasikh macam ini adalah seperti ayat rajam yang mula-mulanya terbilang di dalam ayat Al-Quran, kemudian ayat ini dinyatakan telah dinasahkan bacaannya, sedangkan hukumnya tetap berlaku. Okay, that's all from me. Then continue by Rafki Alfayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Rafki Alfayat. In this occasion, I want to explain about benefit if we learn nasikh and mansukh. Ya, ada beberapa manfaat atau hikmah yang dapat kita peroleh jika kita mempelajari tentang nasikh dan mansukh. Yang pertama, dapat meningkatkan keyakinan kita bahwa Allah itu tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan logika manusia. Allah itu mampu melakukan apa saja walaupun menurut logika manusia itu tidak masuk akal atau tidak bisa dilogikakan. Yang kedua, membuat kita semakin yakin bahwa Allah itu Maha Bijak, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena pada dasarnya hukum nasikh dan mansukh tersebut semuanya diperuntukkan untuk kemaslahatan dan kebaikan manusia. Yang ketiga yaitu kita mampu mengetahui proses tasyri', yaitu penetapan dan penerapan suatu hukum Islam, dan untuk menelusuri tujuan serta illatul hukmi. Illatul hukmi ini adalah alasan mengapa ditetapkannya suatu hukum. Kemudian dapat berupa atau menjadi sebuah cobaan ataupun ujian bagi orang mukallaf, mereka itu mampu atau tidak mengikuti nasikh dan mansukh ini. Dan yang terakhir, dapat menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Jika nasikh itu beralih ke hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala. Dan jika beralih ke hal yang lebih ringan, maka mengandung kemudahan dan keringanan bagi umat manusia. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.